Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kuswapardana dari program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas mata kuliah ekonomi manajerial, di mana tentang resume artikel internasional. Di sini berjudul tentang ekspektasi pengembalian dan juga risiko yang dirasakan dalam pembentukan unit bisnis pengolahan kacang mete di negara bagian Rio Grande do Norte, Brasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi imbal hasil yang diharapkan dan resiko yang dirasakan dalam pendirian unit pengolahan dan komersialisasi kacang mete almond dengan kapasitas proses hingga 10.800 ton per tahun di kota Apodi, Brasil. Untuk mengidentifikasi ekspektasi pengembalian dan resiko yang dirasakan menggunakan metodologi multi-index, hal ini dilakukan melalui dua set indikator. Yang pertama, indikator pengembalian yang terdiri dari PV, NPV, dan benefit cost ratio serta tambahan pengembalian investasi atau ROI. Kedua, menciptakan diskusi multidimensi tentang risiko yang dirasakan dari peraturan yang diusulkan yang terdiri dari indeks MRR per IRR, indeks progress ratio per N ratio, revenue commitment rating atau risiko operasional, risiko manajemen, dan juga risiko bisnis. Metode Monte Carlo dan perangkat lunak bola kristal digunakan sebagai pelengkap untuk meningkatkan persepsi risiko yang terkait dengan proyek yang sedang dianalisis. Di berikut merupakan peta pada lokasi penelitian yang berada di Rio Grande do Norte pada negara Brasil. Untuk metodologi multi-index menyediakan dua set indikator untuk pengembalian proyek dan juga analisis risiko. Jadi untuk pengembalian proyek pada studi kasus ini antara lain nilai sekarang bersih atau NPV, yaitu unit bisnis membutuhkan investasi sebesar $324.950. Harapannya adalah pengembalian yang lebih tinggi daripada jika investasi dilakukan di pasar sekuritas dengan MMR 7% per tahun. Jumlah $127.418 hanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak keuntungan dalam keputusan untuk melibatkan dalam bisnis, tapi tidak cukup untuk mempertahankan keputusan untuk investasi. Selanjutnya pada Annualized Net Present Value, di mana NPV memiliki interpretasi yang sama dengan NPV, tetapi dinyatakan dalam satuan waktu, lebih mudah untuk dianalisis. Dalam hal ini NPV hanya setara dengan NPV tahunan dan tetap diperkirakan $18.141. Indikator ini memudahkan proses pengambilan keputusan karena lebih praktis bagi pengambilan keputusan untuk memikirkan laba tahunan daripada laba ditahan selama beberapa periode. Selanjutnya ada rasio manfaat atau BCR, yaitu di sini BCR $3,61 dinyatakan dalam nilaian moneter saat ini. Pengembalian real yang diharapkan setelah 10 tahun untuk setiap $1 modal yang diinvestasikan. Dengan kata lain, diharapkan profitabilitas 261% dalam 10 tahun. BCR bertujuan untuk mengoreksi sebagian kekurangan perhitungan NPV dan ANPV, yaitu untuk menyatakan pengembalian secara absolut. Berikut merupakan dari deskripsi dari total investasi yang ada pada penelitian tersebut. Berikut merupakan pemaparan bagaimana biaya variabel per unit yang dikeluarkan. Selanjutnya merupakan arus kas proyek dalam satuan $1.000. Di sini dapat dilihat bagaimana arus kas masuk, arus kas keluar, serta bagaimana arus kas investor di dalamnya. Pembelian investasi tambahan atau ROIA, di mana estimasi profitabilitas terbaik untuk sebuah proyek investasi. Dikemukakan pula indikator yang dapat mempermudah analisis karena berada dalam satuan waktu MRR yang sama. Dalam kasus proyek ini, ROIA dari 12% per tahun adalah surplus dari apa yang akan menjadi pengembalian jika modal telah diinvestasikan pada tingkat tahunan 7%. Pengembalian tambahan sebesar 12% per tahun inilah yang harus dihadapi dengan resiko yang dirasakan untuk memandu keputusan berinvestasi. Selanjutnya ada indeks ARFR atau per IRR. Tidak seperti metodologi klasik, IRR digunakan sebagai indikator resiko dan bukan pengembalian. Dengan membagi MRA per IRR, yang dicari adalah ukuran aproksimasi antara kedua variabel acak tersebut. Kemudian yang terakhir ada indeks rasio pengembalian per N, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal yang diinvestasikan dalam proyek ini adalah 6,5 tahun. Di mana tingkat pengembalian per N 0,65 menonjolkan persepsi risiko proyek karena fluktuasi pasokan bahan baku. Dalam agribisnis semacam ini diharapkan pemulihan modal yang ditanamkan lebih cepat, yakni 3-4 tahun. Salah satu keuntungan menggunakan indikator ini adalah memungkinkan komparabilitas antara proyek yang berbeda. Pada tabel 7 ini terdapat indikator metodologi multi-index yang terdapat parameter di dalamnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk analisis risiko pada studi kasus ini sendiri antara lain, yang pertama ada risiko manajemen, di mana di sini diukur dari skala 0 sampai 1. Indikator ini mengacu pada kompetensi manajer untuk beroperasi, berinovasi, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif untuk agribisnis ini yang sudah berada di tahun-tahun pertama kegiatannya. Penting untuk keberhasilan agribisnis ini adalah
membangun jaringan dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Dengan demikian, selain pandangan berbasis sumber daya juga penting untuk berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan jaringan hubungan pada masing-masing stakeholder ini. Mempertimbangkan harapan kelompok manajemen mengenai keterampilan yang dibutuhkan untuk tahun-tahun pertama kegiatan, menurut pendapat pengusaha mereka sendiri dan dimungkinkan untuk menyimpulkan resiko manajemen sebesar 0,4%. Di mana skala yang diusulkan adalah multi-indeks. Metodologi resiko ini dinilai rendah ataupun sedang. Sedangkan pada resiko bisnis, di sini merupakan kesederhanaan proses produksi, rendahnya investasi yang dibutuhkan, dan ekspresi profitabilitas dari investasi ini merupakan insentif bagi pendatang baru. Di sisi lain, fakta bahwa pasar internal masih sedikit eksplorasi menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk agribisnis ini. Untuk meningkatkan persepsi risiko terkait beberapa isu strategis diidentifikasikan seperti struktur persaingan, pemain dominan di pasar, kemungkinan masuknya pendatang baru, produk substitusi, perilaku konsumsi terhadap produk, kekuatan pemasok, serta sejarah positioning strategis pesaing langsung. Risiko bisnis terkait dengan faktor siklus dan bukan faktor yang dapat dikendalikan yang mempengaruhi lingkungan proyek. Selain fokus pada pasar, kelemahan dan ancaman yang terkait dengan agribisnis ini merupakan pertimbangan kondisi iklim wilayah yang membahayakan pasokan, harga, dan juga ketersediaan bahan baku, serta kekuatan pesaing yang mapan. Tergantung pada kondisi cuaca, mungkin ada variasi yang signifikan antara produksi dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Berikut merupakan tabel kompetensi pada manajemen risiko, di mana risiko manajemen yang dirasakan sebesar 0,40. Risiko operasional di sini atau operation break even point mengidentifikasi pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung biaya operasional proyek. Yang mana pentingnya dengan menentukan OBP adalah menganalisis posisinya pada tingkat aktivitas maksimum yang mengidentifikasikan oleh minimum antara kapasitas produktif dan juga permintaan pasar maksimum. Pemosisian relatif ini disebut degree of revenue commitment atau DRC, dan semakin dekat pemosisian ini ke 1 semakin tinggi risiko operasional proyek. Kegiatan pada tahun pertama akan berjalan dengan cukup kritis. Untuk klasifikasi persepsi risiko operasional direkomendasikan angka-angka yang diperoleh pada tahun ketiga atau keempat, dan diharapkan pada tahap ini proyek berada pada tahapan matang. Oleh karena itu, risiko operasional proyek akan menjadi 0,92. Ini membenarkan jumlah modal kerja proyek ini. Selanjutnya ada ringkasan indikator pada kegiatan risiko. Meskipun ekspresi pengembalian yang diharapkan atau ROIE sama dengan 13,7 per tahun, dua faktor penentu diamati untuk refleksi pada rekomendasi proyek. Perkiraan waktu 6,5 tahun untuk pemulihan modal yang diinvestasikan, dan 4 tahun aktivitas untuk memenuhi hampir 92%. Semua pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran dan juga pajak. Gagasan bahwa pengembalian yang tinggi dicapai dengan penerimaan risiko yang lebih tinggi tidak membuat parameter trade-off yang ideal di antara mereka. Berikut merupakan pemaparan pada tabel risiko usaha dan juga OBP dan juga DAR. Dapat dilihat di sini pada tahun pertama, kedua, sampai tahun terakhir, yaitu tahun ke-10. Pada penelitian ini diamati bahwa kecuali untuk risiko operasional, risiko lainnya konsisten dengan pengembalian yang diharapkan, yaitu diselimuti menurut metodologi multi-indeks. Dalam hal ini, keputusan untuk berinvestasi tergantung pada tingkat kecurigaan risiko kelompok manajemen. Untuk membantu pengembalian keputusan, dalam analisis skenario untuk komposisi skenario tersebut, variasi arus kas dari setiap periode dipertimbangkan sekitar lebih dari atau kurang dari 15% dari jumlah yang paling memungkinkan menurut distribusi segitiga. Dan untuk analisis di atas menunjukkan perlunya pengelolaan yang aktif dan juga agresif terkait dengan peningkatan permintaan, pengendalian biaya operasional yang ketat, dan penguatan jaringan mitra dengan menitikberatkan pada pemasok bahan baku. Tindakan ini diperlukan untuk memitigasi risiko operasional. Tunduk pada kondisi awal, kelompok manajemen dapat memutuskan untuk melaksanakan proyek yang sedang ditinjau. Penting untuk mempertimbangkan bahwa pengelolaan kacang mete almond hanya bagian dari agribisnis jambu mete yang memiliki profitabilitas yang berbeda di setiap tingkat rantai produksinya. Namun, studi tersebut mencatat bahwa hanya pasar kacang mete yang membuat investasi menjadi tidak menarik dibandingkan dengan alternatif lain di pasar. Jadi sekian pemaparan dari presentasi tentang resume jurnal internasional tentang resiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.